pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Yevhen setujui kontrak baru dengan PSS Sleman. PSS Sleman kini bisa bernafas lega. Striker andalanya Yevhen Bokashvili menerima negosiasi kontrak baru yang ditawarkan oleh manajemen. Kini tinggal satu pemain lagi, yaitu Guilherme Felipe de Castro atau Batata yang masih dalam proses negosiasi untuk tetap bertahan bersama Super Elang Jawa di Shopee Liga 1 2020. Negosiasi dengan penyerang asal Ukraina itu berjalan cukup alot. Namun akhirnya top skor tim musim lalu itu akhirnya terbuka dan menyetujui kontrak baru yang diajukan. PSS masukkan 5 pemain akademi di latihan tim senior. PSS Sleman mulai menggelar latihan secara intensif untuk menyambut lanjutan Shopee Liga 1 2020. Tim Elang Jawa sudah berlatih sejak Jumat 28 Agustus 2020. Menariknya, tidak hanya pemain senior yang masuk dalam skuad PSS Sleman di kompetisi, namun deretan pemain muda dari akademi atau tim Elite Pro Akademi PSS juga diberikan kesempatan menimba ilmu dalam latihan dengan para seniornya. Kelima pemain tersebut adalah Ivan Nanda Pratama yang menempati posisi bek tengah, Domenico Savio Seva posisi gelandang, Wahyu Boli posisi gelandang, Bagas Umar Pamungkas posisi gelandang sayap, dan David Maulana Firdaus posisi bek tengah. Kelima pemain muda tersebut sudah menimba ilmu dalam sesi latihan perdana PSS Sleman. Kebijakan yang diambil PSS juga tidak lepas dari regulasi yang digulirkan oleh PSSI soal pemain usia di bawah 20 tahun yang harus masuk line up. Hasil swab tes negatif, skuad Persebaya mulai berlatih. Skuad Persebaya Surabaya menerima kabar gembira usai hasil swab tes dinyatakan negatif. Kondisi itu disambut antusias oleh Aji Santoso yang mengaku akan segera menyusun program latihan timnya untuk menyambut lanjutan Liga 1 2020. Juru taktik Persebaya itu mengaku akan memimpin latihan Makan Konate dan kawan-kawan mulai hari ini. Dia akan langsung memacu persiapan timnya setelah beberapa bulan terakhir kompetisi dihentikan dan para pemain hanya berlatih mandiri di rumah masing-masing. Debut pemain Brasil Arema FC cetak 2 gol. Pelatih sementara Arema FC Haris Yulianto menilai performa Pedro Henrique Bartoli Jardim yang mencetak 2 gol pada debutnya saat beruji coba kontra kaki Mas Dampit di Stadion Kanjuruhan Sabtu 29 Agustus 2020. Pada laga itu, Pedro Bartoli turun di babak kedua bersama koleganya, Hugo Guilherme Correa Grillo yang menempati posisi defender. Pedro Bartoli mencetak sepasang gol melalui open play dalam kemenangan 7-0 sore itu. Satu gol dia lesakan dengan syuting, sedangkan satu lagi terlahir cukup indah ketika bola melambung deras di atas kiper lawan. Namun torehan itu tak lantas membuatnya mendapat simpati lebih dari tim pelatih. Haris Yulianto tetap berpesan bahwa striker Brasil berusia 19 tahun itu wajib terus bekerja keras untuk dapat menembus tempat utama di tim Singoedan. Persib agendakan uji coba melawan Persikabo. Persib Bandung berencana menggelar uji coba lawan Persikabo pada Sabtu 5 September 2020 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung. Jika jadi digelar, ini menjadi uji coba pertama dengan lawan satu level sebagai persiapan lanjutan Shopee Liga 1 2020. Kami akan melanjutkan program pekan depan dengan sedikit lebih cepat dan tajam. Dan kami akan menggelar laga lainnya di hari Sabtu dan akan menguji pemain bermain selama 90 menit. Jelas pelatih Persib Bandung Robert Alberts Minggu 30 Agustus 2020. Tiba di Kroasia, Timnas Indonesia U19 langsung berlatih. Timnas Indonesia U19 langsung menjalani latihan setelah tiba di Kroasia pada Minggu 30 Agustus 2020 pukul 10 waktu setempat. Dikutip dari laman resmi PSSI di Jakarta, Minggu 30 Agustus 2020, latihan berlangsung pada sore hari dan dipimpin oleh manajer pelatih Sinteyong. Setelah melakukan perjalanan panjang ke Kroasia dan tiba di hotel, pemain langsung makan siang dan istirahat sebentar. Sore ini kami langsung menjalani latihan di lapangan, ujar Sin.
5 mesin permainan Timnas Indonesia U19. Mesin Timnas Indonesia U19 segera dipanaskan. Bagas Kava dan kawan-kawan akan memulai pemusatan latihan di Kroasia. Pelatih Timnas Indonesia U19, Sinteyong, akan memboyong 28 pemain ke Kroasia. Pemusatan latihan ini bertujuan untuk mematangkan persiapan sebelum berkancah di Piala AFC U19 2020 dan Piala Dunia U20 2021. Dari 28 nama tersisa, siapa saja pemain yang diyakini akan diplot sebagai mesin permainan Timnas Indonesia U19? Berikut 5 diantaranya. Beckham Putra Nugraha. Beckham Putra Nugraha adalah calon penghuni posisi gelandang serang di Timnas Indonesia U19 untuk Piala Dunia U20 2021. Pelan-pelan, perannya kini tidak tergantikan. Beckham mulai mencuri perhatian tak kalah rutin bermain untuk Timnas Indonesia U19 era Fahri Husaini. Gelandang Persib Bandung ini juga mendapatkan kepercayaan dari Sinteyong. Beckham adalah playmaker utama Timnas Indonesia U18 di Piala AFF U18 2019. Gelandang berusia 18 tahun ini mampu mengukir 4 gol. Kepiawaian Beckham dalam mengolah bola dan mengkreasikan serangan diyakini akan memperbesar peluangnya untuk diandalkan Sinteyong di Piala Dunia U20 2021. Witan Sulaiman. Witan Sulaiman kembali dipanggil Sinteyong ke Timnas Indonesia U19. Untungnya gelandang berusia 18 tahun itu telah merampungkan Serbian Superliga atau kasta teratas Liga Serbia bersama Ratnik Surdulika. Witan telah menjadi pemain kesayangan Sinteyong sejak menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia U19 pada Januari 2020. Namanya tidak pernah hilang dalam daftar skuad pada 3 kali pemusatan latihan. Sebagai gelandang serang, kualitas Witan terbilang lengkap. Ex pemain PSIM Yogyakarta ini bisa berperan sebagai playmaker hingga penyerang sayap. Skill individu adalah andalannya saat ini. Witan juga punya visi dan misi bermain yang mumpuni. Pemain asal Palu, Sulawesi Tengah ini tahu kapan harus menggiring dan mengoper bola. Jack Brown. Jack Brown bukan nama baru di Timnas Indonesia U19. Dia terbilang senior lantaran telah dipanggil sejak 2017. Namun Jack bersama kakaknya George Brown selalu mentok di proses seleksi. Pada 2017, keduanya tidak mampu memikat Indra Syafri yang kala itu masih menjadi pelatih Timnas Indonesia U19. Jack adalah pemain Lincoln City U18. Dia lahir di Jakarta dengan seorang ibu yang berasal dari Indonesia dan ayah warga negara Inggris. Masa kecil Jack cukup gemilang. Dia tercatat pernah berpartisipasi di Manchester United Soccer School di Dubai pada 2006 dan langsung menjadi pemain terbaik. Dengan usia yang baru menginjak 18 tahun dan berpengalaman berkarir di Inggris, masa depan Jack akan cerah bersama Timnas Indonesia U19. David Maulana. Mau siapapun pelatihnya, David Maulana selalu dipercaya masuk skuad. Di era Timnas Indonesia U19 masih dilatih Fahri Husaini, ia menjabat sebagai kapten tim. Kini ketika Sinteyong yang mengambil alih tongkat kepelatihan, David masih konsisten di skuad Timnas Indonesia U19. David adalah tipe gelandang dengan kecenderungan bertahan. Dia berposisi sebagai pemain nomor 6. Karakteristiknya tidak terlalu keras, namun ia mengandalkan passing dan kemampuan membaca olah bola. Sebelum dipanggil Sinteyong ke Timnas Indonesia U19, David lebih dulu memperkuat Garuda Select di Inggris. David diyakini akan menjadi pilihan utama Sinteyong di posisi gelandang pengangkut air. Sebab dengan kemampuan dan pengalamannya, ia layak dipasang sebagai starter. Brahim Fatari. Bakat Brahim Fatari tercium oleh pelatih berdarah Indonesia Jerman, Timo Suneman. Dia merekomendasikan gelandang asal Papua itu ke Garuda Select. Langkah tersebut membuka jalan Brahim di dunia sepak bola. Dia dipinang oleh Persija Jakarta pada 2019. Brahim juga dipanggil Timnas Indonesia U19 di era Fahri Husaini pada 2019. Namun kesempatan bermainnya masih minim. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.